Halo Sobat Jiwa, saya Kori Veronica, psikolog klinis yang akan menjawab salah satu pertanyaan dari Sobat Jiwa tentang apa yang dilakukan bila anak kita suka membantah. Anak Anda suka membantah? Ingat, pahami, membantah bukan berarti anak tidak patuh atau bersikap tidak sopan terhadap orang tuanya. Menurut pakar parenting di Boston, Amerika Serikat, James Lehman, membantah berasal dari rasa tidak berdaya dan frustasi pada anak ketika mendapat penolakan atas apa yang diinginkannya. Ternyata ada perbedaan antara membantah dengan pelecehan verbal. Membantah, "Aku belum mau makan, kok mama maksa sih?" Atau, "Aku tidak mau ini," atau "Aku tidak mau itu, kenapa mama nggak ngerti sih?" Pelecehan verbal itu biasanya meliputi kata makian, baik menggunakan kata-kata kasar atau kata-kata yang kotor, atau justru bahkan mengarah ke mengancam. Inilah yang perlu kita segera tangani. Telusuri isi bantahan anak dan ajarkan bagaimana cara anak mengutarakan bantahannya. Ada 6 cara mengatasi anak yang suka membantah. Yang pertama, anak perlu kita latih untuk menyampaikan emosinya. Andai kata anak Anda pernah melontarkan perkataan seperti ini, "Diam mama, mama pergi saja." Bila kalimat ini terucap dari anak kita, segera luruskan. Katakan bahwa tidak apa-apa kalau dia mau marah atau merasa lelah. Tetapi dengan membentak sambil berteriak serta menyuruh Anda pergi, itu yang tidak dapat diterima. Sampaikan pada anak, bila memang tidak ingin diganggu untuk saat ini, Anda akan berbesar hati untuk memberinya waktu. Ini akan melatih anak Anda fokus pada menyampaikan emosinya ketimbang membantah. Yang kedua, peringatan dan konsekuensi. Salah satu psikoterapis di Boston, Amerika Serikat menggunakan 2 kata sebagai peringatan, jika dan maka. Contohnya saja misalnya seperti ini, "Jika kamu tidak segera tidur, maka besok mama tidak mengizinkan kamu untuk main HP." Tenang dulu, itu bukan merupakan ancaman, tapi itu peringatan. Ini bertujuan untuk mengubah perilaku anak kita, dan Anda tentunya harus menegakkan konsekuensinya. Ingat, konsekuensi dan konsistensi dalam memberikan hukuman atau setidaknya peringatan tersebut. Ketiga, periksa diri Anda sendiri. Terkadang kita orang tua tidak menyadari bahwa perilaku anak dalam membantah atau perilaku anak ketika emosi itu sebenarnya mencerminkan diri kita sendiri sebagai orang tua. Ketika kita mungkin merasa marah atau kita lelah dengan kondisi sehari-hari, secara tidak sadar kita terkadang mengungkapkan amarah kita di depan anak kita, dan itu ditiru oleh anak kita. Karena ini akan menyangkut untuk yang tips keempat, yaitu menjadi panutan. Kita adalah orang tua, lingkungan sosial yang pertama yang ditemukan oleh anak. Dan orang tua memiliki power yang besar sehingga anak melihat orang tua sebagai contoh utama dan menjadi panutannya. Yang kelima, mengajarkan giliran. Ini merupakan komunikasi 2 arah. Jadi, biasakan ketika anak menyampaikan pendapatnya, dengarkan. Orang tua tidak boleh menginterupsi apapun pendapat anak. Dengarkan dengan baik, dengarkan hingga anak mengucapkan pendapatnya dengan selesai. Kemudian orang tua boleh melanjutkan, setelah itu orang tua boleh melanjutkannya dengan pendapat dari sisi orang tua. Jadi ada komunikasi 2 arah yang terjalin di dalam hubungan orang tua dengan anak. Yang keenam, tentunya terakhir adalah apresiasi.
Berikan apresiasi saat anak berhasil menunjukkan perkembangan dengan menunjukkan perilaku positif. Ini akan membuatnya merasa lebih baik dan menyadari bahwa Anda juga memperhatikan hal positif dan bukan hanya hal negatif dari anak Anda. Bila Sobat Jiwa ingin mendapatkan informasi tentang parenting lebih lanjut, silakan berkonsultasi dengan kami psikolog klinis di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildrem Medan. Salam sehat jiwa.